Ya, pada pertemuan pertama ini selain membahas tadi pengenalan atau pendahuluan, kita juga akan membahas tentang integral tak tentu. Nah, di sini integral tak tentu sebagai anti diferensial atau anti turunan. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada selang terbuka S. Akan ditentukan f yaitu suatu fungsi yang memenuhi f aksen pada x dan sama dengan f pada x untuk setiap x anggota himpunan S. F yang memenuhi persyaratan di atas dinamakan anti turunan dari f yang definisinya disajikan di bawah ini. Nah, kita lihat di sini definisi 1.1. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka S. F yang memenuhi f aksen pada x sama dengan f pada x untuk setiap x anggota himpunan S. Dinamakan fungsi anti turunan atau fungsi primitif dari f pada S. Contoh 1. Nah, di sini contoh 1. F1 pada X sama dengan 1/3X pangkat 3. Kemudian F2 pada X sama dengan 1/3X pangkat 3 ditambah 2. Kemudian F3 pada X itu 1/3X pangkat 3 dikurangi pi adalah fungsi anti turunan dari F pada X sama dengan X pangkat 2. Karena D per dx pada 1/3x pangkat 3 itu sama dengan D per dx pada 1/3x pangkat 3 tambah 2 sama dengan D per dx 1/3x pangkat 3 dikurangi pi sama dengan x kuadrat sama dengan f pada x. Bentuk umum anti turunan dari suatu f adalah f pada x tambah c. Kemudian bentuk umum anti turunan dari suatu fungsi disebut anti diferensial. Secara lengkap definisinya sebagai berikut. Kita lihat definisi 1.2. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka S. Y sama dengan f pada x tambah c. Dengan c-nya itu konstanta sebarang. Dikatakan anti diferensial dari f pada s bila y aksen itu sama dengan f pada x untuk setiap x anggota himpunan S. Nah, proses untuk memperoleh anti diferensial dari fungsi f dinamakan integral tak tentu dari f. Istilah tak tentu digunakan karena anti diferensial tersebut memuat konstanta sembarang. Selanjutnya adalah definisi 1.3. Misalkan fungsi f terdefinisi Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka S dan f adalah suatu fungsi anti turunan dari f pada S, proses menentukan anti diferensial dari fungsi f pada S dinamakan integral tak tentu dari f pada S dan ditulis dengan lambang ya, ini maaf salah ketik. Lambang integral f pada x dx sama dengan f pada x tambah c, di mana c-nya konstanta sebarang. Dan dibaca integral tak tentu dari f dengan peubah x. Sedangkan tanda, nah seperti S tapi panjang ya dia. Tanda ini melambangkan integral dan f pada x disebut dengan integran. Kita lihat contoh nomor 2. Misalkan f pada x sama dengan tangen x, maka diferensial f pada x sama dengan sekan kuadrat x dx. Integral d f pada x sama dengan integral sekan kuadrat x dx itu sama dengan tangen x tambah c. Sama dengan f pada x tambah c. Lambang integral sekan kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c
menyatakan integral tak tentu dari fungsi f pada x sama dengan secant kuadrat x. Dan hasilnya adalah fungsi f pada x, yaitu tangen x tambah c, dengan c-nya suatu konstanta real. Nah, kita lihat di sini adalah teorema 1.4, yaitu teorema dasar integral tak tentu. Yang pertama, integral x pangkat r dx itu sama dengan, nah ini adalah pengintegralan dasar ya. Ini selalu digunakan dalam pengintegralan. Itu sama dengan x pangkat r tambah 1 per r tambah 1 ditambah c. Di mana r-nya itu anggota himpunan Q dan r-nya itu tidak sama dengan 1. Ini maksudnya R-nya bilangan real ya. Maksudnya. Nah, di sini yang penting kita lihat bentuknya nih. Kalau bentuknya seperti ini, integral x pangkat r dx, maka pengintegralannya seperti ini rumusnya ya. X pangkat r tambah 1 per r tambah 1 ditambah konstanta. Nah, selanjutnya adalah kalau bentuknya d dalam kurung f pada x per dx. Kemudian diintegralkan kembali terhadap dx. Maka kita tuliskan menjadi integral d dalam kurung f pada x sama dengan f pada x tambah c. Selanjutnya adalah kalau dia ada konstantanya, ada k-nya. Tadinya di depan integran f pada x, maka kita pindahkan ke depannya. Ya, bentuknya. Kalau tadinya di dalam, kita pindahkan ke depan. Selanjutnya yang keempat adalah bentuknya kalau dia penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan tadinya dalam satu kurung ini, berarti kita pisahkan. Jadi kita integralkan dulu satu per satu. Baru kemudian kita jumlahkan. Sama seperti untuk pengurangan juga sama bentuknya ya. Kita integralkan satu per satu baru kita kurangkan. Selanjutnya adalah bentuk daripada integral sin x dx, yaitu negatif cos x tambah c. Kemudian integral dari cos x adalah sin x plus c. Kemudian integral dari secant kuadrat x dx itu adalah tangan x tambah c. Dan yang kesembilan, integral dari kosekan kuadrat x dx itu adalah negatif kotangan x tambah c. Dan selanjutnya adalah integral dari sekan x kali tangan x dx itu hasilnya adalah sekan x tambah c. Integral dari kosekan x kali kotangan x dx itu adalah negatif kosekan x tambah c. Yang selanjutnya adalah integral dari dx per akar 1 kurangi x pangkat 2 itu adalah sinus negatif 1 x tambah c. Sama dengan negatif cos pangkat negatif 1 x tambah c. Kemudian integral dx per 1 tambah x pangkat 2 itu adalah tangen pangkat negatif 1 x tambah c, yaitu sama dengan negatif kotangen pangkat negatif 1 x tambah c. Dan yang terakhir adalah integral 1 per nilai mutlak x kali akar x kuadrat dikurangi 1 sama dengan sekan pangkat negatif 1 nilai kali nilai mutlak x tambah c, yaitu hasilnya negatif kosekan pangkat negatif 1 nilai mutlak x tambah c. Nah, ini adalah pembuktian daripada rumus yang pertama. D per dx pada x pangkat r tambah 1 per r tambah 1 itu hasilnya adalah r tambah 1 dikurungkan kalikan dengan x pangkat r tambah 1 dikurangi 1 per r tambah 1. Hasilnya adalah x pangkat r. Karena x pangkat r merupakan integran dari integral x pangkat r dx, maka integral x pangkat r dx itu sama dengan x pangkat r tambah 1 dibagi r tambah 1 ditambahkan dengan c. Nah, dengan cara yang sama dapat dibuktikan dengan teorema lainnya, silahkan dicoba sendiri ya. Nah, kita lihat di sini contoh 3 penggunaan daripada teorema dasar integral tak tentu ya. Kita lihat contoh
satunya, tentukanlah integral dari dalam kurung X tambah X pangkat 2 dx. Nah, di sini caranya adalah, tadi kita lihat ya, kalau dia di dalam kurungnya ada penjumlahan, berarti kita pisahkan. Di sini, sebentar. Nah, kita pisahkan nih. Kan tadinya di dalam ya, dalam kurung. Nah, kita pisahkan. Jadi dia 1/1 ya integralnya. Nah, integral daripada X dx tambah integral X kuadrat dx itu adalah, kita lihat di sini ya. Rumusnya tadi adalah, bentar. Rumus dasarnya, kita lihat tuh sebentar ya ke, nah yang ini ya rumus dasarnya. Integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 ya. Nah, kita tuliskan dulu. Integral X pangkat R dx. Mohon maaf ya, ini kalau agak kurang bagus ya tulisannya karena menggunakan aplikasi ini ya. Itu tadi rumusnya adalah X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 ditambah C. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita aplikasi daripada rumus. Di sini kita tentukan dulu. X-nya kan tetap ya, variabel X-nya tetap ya. R-nya berapa R-nya dari yang ini? R-nya berapa? Berapa R-nya? 1, Bu. Betul, ya R-nya 1 ya. Karena tidak ditulis berarti R-nya 1. Maka kita kalau pakai rumus yang di atas tadi, rumus dasar, berarti di sini X pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambahkan dengan C. Ya, jadi di sini pangkatnya menjadi berapa? 1 tambah 1? 2 ya? Enggak. Betul. X pangkat 2 per 2 tambah C. Nah, karena ini ada 1 dan 2 integralnya, maka ini kita tuliskan, kita namakan dengan C1 ya. Nah, itu untuk pengintegralan. Sampai situ dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Bu, itu untuk nilai C itu dari mana, Bu? Untuk nilai C, C-nya itu sesuai daripada rumus ya, ini yang ini. Rumus daripada integral teorema dasarnya integral tertentu X pangkat R dx itu hasilnya C-nya X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Jadi C-nya tidak usah diganti apa-apa, tetap aja C. Cuman ini kenapa jadi C1? Karena integralnya kan ada 2 nih, ada 1 dan 2. Jadi ini C1 gitu. Begitu ya. Oke, yang ini untuk integral ini bisa? Saya. Nah, kita lanjutkan ke integral yang keduanya, yang sampingnya. Yaitu bentuknya adalah integral X pangkat 2 dx. Sesuai dengan rumus, kalau tadi R-nya berapa? 1. Nah, yang ini R-nya berapa nih? R-nya berapa? 2. Betul, R-nya 2 ya. Berarti di sini kita tandai dulu ya, ini R.
Berarti kita tuliskan integralnya adalah X pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah C. Nah, hasilnya adalah X pangkat 3 per 3 tambah, aduh ini salah. Bentar. Terlalu bawah. Ya, tambah C2 ya. Nah, gitu. Makanya hasilnya seperti ini nih. Hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah kita ketahui nilai integral masing-masing, nah kita satukan nih yang ada variabel dengan yang ada variabel, kemudian yang konstanta dengan konstanta. Sehingga susunannya adalah 1/2x pangkat 2 tambah 1/3x pangkat 3 ditambah C1 ditambah C2. Nah ini adalah bentuk yang paling sederhana atau bentuk nilai akhirnya gitu. Untuk contoh 1 bagaimana? Sudah jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2, yaitu integral cos X per sin kuadrat X dx. Nah, ini adalah bentuknya pecahan. Kita lihat di sini rumusnya kalau dia pecahan, maka kita pakainya yang mana ini? Yang ini ya, yang kedua ya. Sehingga hasilnya, nah ini dibuat jadi integral 1 per sin X kali cos X per sin X. Nah, kenapa ini dipisah? Supaya kita bisa menghitung integralnya. Begitu. Di sini adalah 1 per sin X itu integralnya sama dengan bentuk lainnya ya. 1 per sin X itu adalah kosekan X. Cos X per sin X itu bentuk lainnya adalah kotangen X. Sehingga setelah kita cari integral kosekan X dan kotangen X dx, itu hasilnya adalah negatif kosekan X tambah C. Nah ini jadi kalau ada kuadrat gini kita bisa membagi dia jadi 2. Jadi sin X kalikan dengan sin X gitu ya. Nah ini jadi bentuknya sin kuadrat X. Kemudian untuk menyelesaikan integral tertentu yang integrannya merupakan suatu fungsi komposisi diperlukan alat bantu lainnya, yaitu dengan cara penggantian yang disajikan pada teorema berikut. Nah, kita lihat. Teorema 1.5, misalkan teorema 1.5 misalkan fungsi Y sama dengan F pada X mempunyai turunan pada DG dan RG termuat pada selang S. Jika fungsi Y sama dengan F pada X terdefinisi pada selang S dan F aksen pada X sama dengan F pada X pada S, maka dengan pergantian U sama dengan G pada X diperoleh. Nah ini kita pakai penggantian atau pemisalan ya. Integral F pada G pada X kali G aksen pada X dx itu sama dengan integral F pada U du sama dengan F pada U tambah C. Sama dengan F pada G pada X tambah C. U suatu fungsi pengganti G harus mempunyai inverse. Karena setelah penggantian peubah X dengan U, kita harus mengganti kembali peubah U dengan X. Nah, kita lihat contoh 4. Nah, kalau yang tadi kan langsung ya. Nah, sekarang kita pakai pemisalan. Hitunglah integral tak tentu berikut ini. Kenapa kita pakai pemisalan? Karena di sini pangkatnya tinggi ya, 50 ya. Nah, berarti kita bisa pakai pemisalan. Yang pertama, misalkan U-nya, nah U-nya itu yang biasanya ada dalam kurung. Kalau bentuknya seperti ini, biasanya U-nya itu yang dalam kurung. Kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1, dan DU-nya, turunan terhadap U-nya adalah
DU itu turunan terhadap U ya, DU itu. Turunan terhadap U-nya sama dengan 2X dx. Nah, turunan daripada U di sini ya, yaitu 2X. Maka integral 2X kali X kuadrat tambah 1 pangkat 50 dx itu sama dengan integral, nah tadi kan 2X-nya di depan ya daripada kurung. Nah, kita pindahkan ke belakang. Kenapa dipindahkan ke belakang? Supaya bentuknya menjadi DU. Coba sampai situ dulu. Supaya bentuknya menjadi DU. 2X-nya dipindahkan ke belakang supaya, nah ini, bentar. Ini supaya menjadi DU. DU. Nah, ya. Selanjutnya setelah menjadi DU, maka yang dalam kurung ini kita ganti pakai pemisalan. Jadi U bentuknya. Jadi seperti ini bentuknya. Bentar. Nah, yang ini menjadi U. Jadi bentuk akhirnya setelah menggunakan pemisalan menjadi integral U pangkat 50 DU sama dengan 1/50 kali U pangkat 50 tambah C. Jadi ini kan lebih mudah ya untuk pengintegralannya. Tidak seperti ini. Jadi tinggal kita rubah jadinya. Ini 1/50 kan tadi pangkat R ya, sebentar. Pengintegralan daripada bentuk ininya integral X pangkat R dx, sama dengan, nah ini X pangkat R tambah 1/R tambah 1 tambah C. Nah, bentuknya seperti itu kan. Nah, sekarang bentuk dia adalah UDU. Sebenarnya sih gak terlalu susah ya. Jadi di situ X-nya menjadi U, R-nya itu 50, DX-nya menjadi DU ya. Jadi bentuk integralnya adalah integral U 50 DU itu sama dengan, nah, kita ganti aja nih X-nya jadi U ya. U pangkat 50 tambah 1 per 50. Oh, ini berarti salah ketik nih. Tambah C. Nah, jadi hasilnya harusnya U pangkat 51 ya. Per 51 tambah C. Atau bisa saja jadi 1/51. Kemudian U-nya di sini. Ini jadi 51 tambah C. Nah, ini salah ya. Ini harusnya 1. Ini juga. Oke, sampai situ dulu. Bagaimana? Bisa mengikuti? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau sudah dapat nih 1/51 U pangkat 51 tambah C hasil akhirnya. Nah, tinggal kita ganti kembali pemisalannya. Kan tadinya U ya. Kita ganti balikin lagi nih ke variabel X. Jadi, nah ini salah ini ya. Ini harusnya 1/51. Ini juga sama 51. Jadi 1/51 dalam kurung X pangkat 2 tambah 1
dalam kurung pangkat 51 tambah C. Nah, ini adalah hasil akhir daripada integral tak tentu nomor 1 ya. Hasil akhirnya seperti ini. Gitu. Selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Misalkan U sama dengan akar X dan DU sama dengan 1/2 akar X dx. Jadi, nah, yang dimisahkannya itu yang ini, yang X-nya ya, dengan U itu, yang X-nya. Jadi hasilnya integral cos akar X kali 1/2 akar X dx. Nah, ini dipisahkan dulu dia. Tadinya pembagian jadi perkalian. Setelah dipisahkan, nah, ternyata ini 1/2 akar X dx itu ini bentuknya sama dengan DU. Nah, jadi ini diganti dengan U. Jadi integral cos U DU sama dengan, baru kita integralkan. Tadi integral cos adalah sin. Berarti jadi hasilnya sin U tambah C. Nah, ini udah dapat nih nilai akhirnya seperti ini bentuk akhirnya. Tapi ini masih bentuk U, belum bentuk variabel X. Berarti kita balikin lagi aja ke sini. Yaitu sin akar X tambah C. Ini adalah hasil akhir. Oke. Selanjutnya adalah penerapan integral tak tentu. Penerapan integral tak tentu dapat diterapkan menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial yang sederhana dan masalah gerak. Nah, yang pertama persamaan diferensial, kita lihat contohnya. Carilah persamaan kurva yang melalui titik negatif 1,2 dan kemiringan garis singgung kurva tersebut di setiap titik x, y adalah sama dengan 2 kali absis titik itu. Maka penyelesaiannya adalah kemiringan di setiap titik dalam kurung x, y pada kurva adalah dy per dx itu sama dengan 2x karena dia 2 kali absis. Absis itu x ya. 2 kali absis titik itu. Maka jadi sama dengan 2x. Akan dicari y-nya sama dengan f pada x yang memenuhi persamaan ini dengan nilai x-nya itu negatif 1 yang ini ya. Dan y-nya adalah 2. Nah, caranya ada 2 nih. Cara pertama kita buat dulu dy per dx itu sama dengan 2x. Sehingga menjadi y-nya itu adalah integral dari dy per dx terhadap dx. Itu sama dengan integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 tambah c. Nah, ini pengintegralan biasa ya, seperti yang di depan. Selanjutnya adalah kurva melalui titik negatif 1,2. Maka diperoleh, tadi kan ada yang nanya C-nya gimana Bu? Nah, ini C-nya bisa ditentukan nih. Kalau dia dalam soal persamaan kurva atau bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita cari C-nya ya. Tapi kalau untuk pengintegralan tak tentu, selalu C-nya itu C konstanta. Ya. Nah, diperoleh 2 itu sama dengan 1 tambah C. Ternyata setelah kita masukkan ya. Nah, ini dari mana? 2, 1, terus tambah C. Nah, ini dari persamaan yang ini. Yang di atas ini ya. Sebentar. Kalau kita masukkan titik-titik ini ke persamaan ini. Ya. Nah, hasilnya menjadi ini kan Y. Ini Y ya, sama dengan, nah ini X pangkat 2. X pangkat 2 tambah C. Nah, Y-nya kita masukin nih, ini kan nilai X dan Y ya, ini X, ini Y. Sehingga 2 sama